Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Antara Kisah ini. Gue mau bercerita, bukan bercerita ya. Gue mau eh, menyampaikan hasil kemarin penelusuran gue sama tim ke salah satu jembatan yang ada di kota Cirebon. Jembatannya mungkin bukan jembatan panjang sih ya. Ini jembatan apa namanya? Jembatan penghubung antar daerah kecil sih, bukan jembatan besar yang dilaluin banyak mobil sampai truk-truk besar. Enggak, ini hanya jembatan terhitungnya sih jembatan baru, cuman sudah padat dilalui banyak banyak orang ya. Di sini gue juga tidak ada maksud untuk menakut-nakuti orang, untuk apa namanya, untuk orang nggak mau lewat situ, tidak. Gue hanya menyampaikan fakta supaya lu lewat situ hati-hati ya. Lu punya senjata, seorang muslim punya senjata paling ampuh yaitu doa. Nah, doa itu supaya lu pakai, jangan lupa. Gue hanya mengingatkan ke arah sana. Gue gak ada motivasi buat menakut-nakuti atau menjelek-jelekan jembatan ini, tidak, karena ya sangat membantu ya, karena siang hari pun kan banyak lalu lalang ya. Tapi ya itu yang pernah selalu gue sampaikan kan, ketika siang hari daerah ini atau jembatan ini dilalui banyak orang, lalui banyak pejalan kaki, motor, mobil. Tapi begitu malam hari tiba, ini kan auranya berubah nih. Ya, saat malam ini kan berubah. Yang tadinya ramai kan orang berkurang. Orang udah pada sampai di rumahnya, orang udah mau istirahat. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 sih udah pasti sepi. Mungkin ada beberapa orang yang lewat, yang orang bekerja, mungkin yang pulang shift 2 atau orang yang bekerja malam hari baru berangkat, itu mungkin ada, tapi kan nggak banyak, hanya beberapa. Nah, ini gua mau ngasih tahu eh, hasil penelusuran gue bersama tim di jembatan ini. Yang tadinya gua nggak akan kesini, yang tadinya gua nggak akan apa namanya, gua nggak akan meliput jembatan ini karena gue pikir ini jembatan baru gitu kan. Tapi ngapain gue kesana gitu. Tapi dipikir-pikir lagi, karena jembatan ini nggak jauh dari penelusuran gue yang pertama. Begitu ngeliat, ternyata rada ini juga ya, kayaknya eh, rada serem nih kalau malam gitu kan. Ada banyak yang nangkring nih, kayak ini makhluk halus di atas gitu kan. Akhirnya gue sama tim, coba deh kita kesana dulu, survei kesana dulu gitu, lihat dulu di sana. Kalau ternyata memang tidak terlalu banyak, ya udah kita balik lagi gitu ternyata. Tapi begitu gue sampai sana bersama tim, ternyata baru datang pun, wah, udah banyak yang terlihat nih. Memang tidak seseram rel kereta api ya, tidak seseram rel kereta api. Tapi biasanya makhluk-makhluk halus di jembatan ini biasanya lebih ke apa ya, jadi dia tuh suka ngikutin satu-satu orang ngikutin. Yang biasanya orang yang punya beban hidupnya rada berat, yang putus asa, ini dia masuk dia ke situ. Kalau misalnya contoh lo lagi putus cinta misalnya, atau lo punya masalah apa namanya, punya masalah keluarga atau punya masalah pribadi yang begitu mendalam, lu lewat situ, lu nggak baca doa, lu dengan pikiran dan hati yang kosong masuk dia, nah udah aja loncat bro, bunuh diri aja ke bawah. Ngapain lu pusing-pusingin gitu. Nah itu, nah biasanya kalau di jembatan itu lebih ke arah sana ya. Jadi makhluk-makhluk halus ini lebih ke apa namanya, dia lebih masuk ke orang yang punya permasalahan. Biasanya dia nggak nakut-nakutin, nggak bisa lu lewat nih lu dicegat tiba-tiba, enggak, dia nggak begitu. Dia masuk lewat lewat pikiran dia. Biasanya makhluk-makhluk seperti itu di era zaman sekarang, kalau menurut gua, itu untuk makhluk-makhluk halus di era zaman sekarang itu udah nggak se ekstrim zaman dulu ya. Mungkin zaman dulu masih banyak yang menampakkan, mungkin zaman sekarang ada beberapa yang masih seperti itu. Tapi yang setahu gua, mereka pun lebih modern ya. Mereka lebih masuk ke pikiran sama ke hati. Jadi ketika pikiran lo kosong, hati lo gelisah, hati lo kosong juga, tidak ada doa-doa yang lo baca gitu kan. Lo tidak memohon apa namanya, tidak meminta keselamatan kepada Allah gitu kan. Itu dia masuk ke sana. Lo udah ngikut sampai rumah lo. Dia nggak, bukan ngikutin kayak
sosok apa gitu ngikutin di belakang motor lu, enggak, dia masuk lewat otak dan pikiran lu. Jadi dia masuk kalau lagi punya masalah, ya udah deh dia ngebisikin dari kuping lu, lu punya masalah, udah daripada pusing-pusing udah ke jembatan aja yuk gitu kan, lu naik lu loncat deh gitu, lu loncat ke bawah selesai masalah lu udah nggak akan punya beban apa-apa. Nah dia terus gitu, kalau nggak lu dibikin dibikin udahlah lu nggak usah ibadah deh, lu ngapain sih gitu kan, wah lu masalah lu berat, lu ngapain lu, Tuhan lu juga nggak ngasih solusi apa-apa sama lu, udah aja deh, udah aja mendingan lu begini aja hidup lu, nggak usah ada aturan, biasanya begitu. Makanya makanya saran gua dibiasakan ketika lu mau berangkat, berangkat dari rumah mau ke kantor atau dari rumah mau ke sekolah, itu biasakan sebelum sebelum lu keluar itu biasakan baca doa, karena kita nggak tahu jalan yang kita lewatin ini eh, banyak makhluk halusnya apa enggak, jalan yang kita lewatin ini serem atau enggak, jalan yang kita lewatin ini angker atau enggak. Karena percaya nggak percaya itu kayak perlintasan kereta api itu serem, terus jembatan itu serem. Makanya biasanya kalau gue dulu dikasih tahu sama orang tua sama guru itu jarak berapa meter sebelum kita melewati jembatan itu kita harus baca doa dulu ya. Mungkin kalau zaman dulu kalau misalnya malam nih kita lewat itu kadang suka ada yang nyaranin yuk bunyiin klakson atau ngasih dim lampu, ya itu sebenarnya bukan bukan apa-apa, kita ngelakson kita baca doa dulu ya. Yang pertama doa loh ya, ingat yang pertama doa ya, kita berdoa misalnya a'udzubikalimatillahit tammatin min syarri ma khalaq misalnya, contoh doanya itu, atau enggak a'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya. Kita lewat, pas mau lewat kita ngalahin klakson atau ngedim lampu itu karena apa? Karena makhluk halus itu kan sama kayak kita nih, dia kan sama sama kayak kita, mereka punya kehidupan sendiri. Jadi kadang mereka ada di tengah jalan, mereka ada di pinggir jalan, ya nggak ada salahnya lah kalau kita, walaupun kita nggak ngelihat ya, misalnya kita nggak bisa ngelihat makhluk halus, walaupun kita nggak ngelihat tapi kita ngelangsung didin itu, mereka bakal minggir. Lu percaya nggak percaya itu bakal minggir. Coba lu tanya sama supir-supir bis, sama supir truk yang mungkin pernah ngelewatin kayak tol Jakarta Bandung tuh kan banyak tuh. Lu kalau supir bis yang paham tuh biasanya kalau di titik kilometer berapa dia pasti bunyi klakson didin, nah gitu. Itu itu ada maknanya, itu ada artinya. Jadi biasanya yang paham tuh supir bis, terus supir truk, terus ya mungkin kalau nggak salah masinis juga biasanya tahu di kilometer itu berapa tuh mereka menyalakan klakson, bukan apa-apa, bukan musik. Jadi itu tadi, karena jin itu kan kita berdampingan sama jin, jadi kadang mereka juga suka ada yang duduk tengah, ada yang lagi di pinggir lah, ada yang anak-anak yang lagi mainan, tapi begitu kita ngasih diem dari jarak jauh atau klakson sekali aja itu mereka bakal minggir. Walaupun kalaupun kita nggak bunyiin mereka terbang nggak masalah, tapi kan ya itu tadi kita berdampingan, jadi nggak ada salahnya lah, nggak rugi juga kok gitu kan. Cuman setelah berdoa Bismillahirrahmanirrahim atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim kita bunyiin, nah gitu dia tahu, oh ini orang kayaknya lebih menghargai gua nih, nah gitu. Bukan berarti kita menghargai makhluk halus ya, tidak, kita menghormati sesama makhluk Allah aja ya. Jadi jangan salah kaprah, jangan sampai wah nih ini ngajarin buat gua menghargai setan atau jin, bukan, kita menghargai sesama makhluk Allah gitu kan. Nah itu salah satu tempat yang banyak biasanya ditunggu itu yaitu jembatan ya. Biasanya di mana nih bang, di mana sih emang posisinya kalau di jembatan nih letaknya? Nah biasanya dia ada di pinggir, di bawah ya. Kalau jembatan dia ada di bawah, kalau jembatan yang ada tralis besinya itu biasanya dia di atas tuh ya. Ada yang duduk, ada yang lagi gelantungan, atau lagi apapun itu. Kadang juga ada yang di tengah ya. Kalau misalnya tengahnya ada trotoar, itu biasanya di tengah-tengah trotoar tuh dia banyak tuh, tengah-tengah trotoar di antara jalur ke sana sama jalur ke sini kan suka ada trotoar. Kadang ya jembatan ada yang punya itu. Jadi kalau lu tanya posisinya di mana sih bang, nah posisinya ada ada di atas, kiri kanan tuh pasti ada di atas. Nah kemudian dia ada di trotoar kiri dan kanan. Nah kemudian ada di trotoar tengah-tengah. Itu biasanya kalau malam hari itu biasanya penuh ya. Kalau sosoknya apa aja banyak ya. Saya nggak beda jauh sama di tempat lain lah. Banyak yang perempuan, ada yang laki-laki tuh banyak tuh di atas semua, dari kiri dan kanan.
dan gue pastiin lagi karena gue takut salah ya, buat penglihatan gue salah, gue tanya lah ke istri gue yang lebih paham, tanya gimana nih, betul nggak di sini ada ini nih, dan penglihatan istri gue iya pasti ada gitu ya. Balik lagi, jadi tadi niat gue bukan untuk takut-takutin, gue hanya mengingatkan bahwa di tempat yang lu anggap ramai itu sebenarnya hanya halu-halusnya gitu kan. Lu bukan berarti harus takut, enggak, lu harus berhati-hati gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara lu berdoa gitu. Masalah tentang sosok apa yang ada di sana ya pasti banyak lah, lu udah tahu lah sosok apa aja itu yang ada di pikiran lu sekarang, apa itu ada semua di situ. Yang misalnya lu berpikir wah ini bukannya ya, gue bilang itu iya ada gitu ya. Jadi mungkin video ini segini aja penjelasan dari gua, menelusuri gua bersama tim di jembatan, salah satu jembatan yang ada di kota Cimahi. Sampai segitu aja. Ingat, gua tidak ada maksud buat menakut-nakuti atau menjelek-jelekan. Ini hanya investigasi yang gua lakuin. Gua datang ke tempat lapangan, apa yang gua lihat itu yang gua sampaikan ya. Oke, mungkin segitu aja. Balik lagi, jangan lupa di subscribe video antara kisah, di like video antara kisah, di share sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan lu, saudara-saudara lu, ke siapapun itu. Kalau lu ada saran atau ada kritik atau komen, ya silahkan lu komen ya. Misalnya lu punya ide, bang di mana sih bang, mau nggak datang ke sini, tempatnya di sini, ini kayaknya tempatnya rame tapi malam serem loh. Oke, kalau misalnya masih kejangkau sama kita, nanti kita bakal ke sana ya. Mudah-mudahan ya kalau ada waktu kita ke sana, dan kalau kejangkau ya kita bakal ke sana ya. Mungkin segitu aja video dari gue kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.